ingin ke Pak Ramdan menyambung dengan ini tadi. Apakah apakah apatisme politik ini bagi sebagian besar bisa diatasi dengan politik transaksional? Menurut Bapak, bagaimana pendapat ini? Suaranya Bapak. Ya, bisa bisa saja kalau seandainya memang itu tadi ya, masyarakat kemudian tidak merasa dia mendapat sentuhan-sentuhan secara apa ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dalam aspek kehidupan sehari mereka pasca pelaksanaan pemilu atau demokrasi yang sudah dilaksanakan. Saya kira itu bisa menjadi pemicu juga. Nah, oleh karena itu kan memang dibutuhkan perhatian-perhatian berkaitan dengan pasca penyelenggaraan pemilu, maka oleh karena itu perlu kontrol dari semua kalangan lah, termasuk pemilih itu sendiri, berkaitan dengan janji-janji politik yang sudah diberikan atau sudah dilakukan sebelumnya gitu. Nah, kalau tidak nanti timbul lagi ya rasa apatisme tadi, lalu kemudian sifatnya transaksional ujung-ujungnya gitu. Jadi Artinya saling sebenarnya politik transaksional ini juga tidak bisa semerta-merta hilang karena dari sisi lain ini dibutuhkan juga ternyata begitu, Pak Hamdan. sebenarnya ya kita tidak berharap sebenarnya pemilu yang transaksional yang berkaitan dengan kemudian Ini mencederai sengaja agak demokrasi kan. nyerempet sedikit ini, Bapak. Saya kira kan walaupun memang tetap perlu ikhtiar ya, tetap perlu usaha berkaitan dengan mendudukkan atau memposisikan demokrasi yang sehat, bukan pekerjaan yang mudah. Tapi saya kira kita tidak ingin juga lalu kemudian menjadi apa ya, pasrah lalu ya udahlah. Kan ada ya beberapa kemarin diskusi juga lalu kemudian ya udah legalkan saja dan sebagainya. Justru kita juga tidak setuju yang seperti itu. Iya, Bahkan itu kan tidak mendidik dan bisa mencederai iya, demokrasi. iya, Oleh karena itu, maka berbagai aspek pendekatan-pendekatan yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme dan sistem kepemiluan kita yang memang harus kita benahi gitu. iya, Nah, iya. termasuklah saya kira yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu berkaitan dengan aspek penegakan hukum, saya kira juga itu menjadi penting. Nah, dalam ranah teknis, kawan-kawan penyelenggara di KPU terus juga melakukan proses pendidikan-pendidikan politik atau pendidikan-pendidikan pemilihnya. Termasuklah peran-peran peserta pemilu itu juga menjadi penting. Oleh karena itu, apa yang sudah dijanjikan dalam proses demokrasi supaya masyarakat tidak apatis, maka harus betul-betul direalisasikan dalam implementasi pasca pelaksanaan pemilu. Itu menjadi Iya, penting menurut saya. iya. Kalau sekarang kita dengar isu-isu juga yang berkembang bahwa ada pihak-pihak yang memang menginginkan bahwa pilkada ini dipilih kembali oleh dewan, kira-kira begitu Pak ya. Dalam arti kata apa? Pilkada tak langsung lah, kira-kira begitu. Nah, mungkin ini juga salah satu hal yang dilakukan untuk meminimalisasi politik apa namanya transaksional tadi itu. Bapak setuju untuk pendapat seperti ini kira-kira? Kalau melihat dari apa namanya pemilihan berkaitan dengan dilaksanakan secara langsung, maka transaksionalnya lebih kepada masyarakat. Kalau di dewan mungkin potensi transaksionalnya di parlemen gitu ya. Saya kira kita kan berharap bahwa kemudian bukan berarti menghapuskan sistem kepemiluan harusnya. Harusnya ketika ada kelemahan-kelemahan berkaitan dengan pelaksanaan dipilih secara langsung ketika memang ada masih problem-problem, itu yang harus diperbaiki. Tak ingin juga kita kemudian terjadi kemunduran ya dalam proses demokrasi yang sebelumnya pasca reformasi yang sudah dilaksanakan secara langsung ini kemudian kembali melalui proses pemilihan meskipun sekarang mulai digaungkan kembali ya melalui DPRD. Oleh karena itu menurut saya dalam proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan secara langsung ketika memang ada masih persoalan-persoalan, maka itu yang harus diperbaiki menurut saya gitu. Sehingga memang keinginan berkaitan dengan tetap melibatkan masyarakat dalam sebuah proses demokrasi itu tetap bisa terrealisasi atau terwujud saya kira. Iya, Bapak.